saya Yulita Astuti. Saya Safira Liasari. Saya Najwa Nabitaulia. Saya Nova Salwa. Saya Reka Sarah. Kami dari kelompok 2 ingin mengobservasi tentang tumbuhan. Check it out. Ayo ikut ya. Yuk ikut. Yang pertama, saya akan mengobservasi bunga asoka. Bunga asoka adalah bunga yang dianggap suci oleh agama Hindu. Pohonnya akan mengeluarkan harum pada malam hari di bulan April dan Mei setiap tahunnya. Pohon tanaman ini sering diasosiasikan dengan cinta dan kesucian. Di Indonesia dikenal 2 jenis bunga asoka, yakni pohon asoka yang tumbuh menjulang tinggi tanpa ranting atau disebut juga gelodokan tiang, Polyatia longifolia, dan asoka biasa, Polyatia sp, yang memiliki ranting dan berdaun biasa. Biasanya, tanaman ini digunakan untuk penghijauan maupun tanaman hias. Orang-orang Eropa sering menyebut tanaman ini flame of the wood atau api dari hutan karena warna bunganya yang cerah serta mencolok layaknya api. Tanaman asoka berbunga ketika menjelang musim hujan tiba. Bunganya dapat bertahan selama 3-4 bulan. Dan biasanya, untuk memperbanyak tanaman ini, sang pemilik akan melakukan pencangkokan lewat biji langsung. Untuk perawatannya, bunga tanaman ini cukup dipupuk sekali selama 3 bulan. Bunganya dapat digunakan untuk mengobati disentri hemoragik dengan cara ditumbuk halus serta dicampur air. Kemudian bunga ini juga bisa dipakai sebagai obat bagi orang yang haidnya tidak teratur dan dapat mengobati luka memar dengan meminum air rebusan dari bunga asoka yang ditambah bunga mawar kering dan umbi daun dewa. Pohon asoka atau yang mempunyai nama latin Saraca indica adalah pohon yang mana bunganya tumbuh pada cabang-cabang besar. Bunganya tumbuh secara bergerombol dan berderet dengan benang sari yang mencuat keluar seperti kembang api. Untuk warnanya, pohon ini sering kita jumpai dengan bunga unik, yaitu kuning, jingga, bahkan merah. Asoka memiliki batang yang keras dan tinggi, yang dapat mencapai 7 meter. Sedangkan daunnya menjemuk dan membentuk oval berujung lancip. Yang kedua, kita akan mengobservasi tentang pohon mangga. Tanaman mangga termasuk kelompok pohon besar, tingginya mencapai 35 meter sampai 40 meter. Namun, pada kultivar atau varietas tertentu, ada pohon mangga yang sengaja dikembangkan agar tumbuh pendek dan berbuah banyak. Pohon mangga adalah tanaman berumur panjang, bahkan beberapa spesies dapat berubah hingga umur 300 tahun. Akarnya mampu tumbuh ke dalam tanah hingga mencapai ke dalam 6 meter dan akar cabang menyebar ke samping. Mangga termasuk tanaman evergreen sehingga daunnya tetap hijau sepanjang tahun. Bentuk daunnya sederhana dengan ukuran panjang 15 cm hingga 35 cm, serta lebar 6 cm sampai 16 cm. Saat masih muda, daunnya berwarna jingga dengan semburat merah muda, kemudian dengan cepat berubah menjadi warna merah gelap yang berkilau, kemudian menjadi warna hijau tua saat dewasa. Pohon jeruk adalah tumbuhan yang asalnya dari Asia dengan Cina sebagai dominan. Dari ratusan tahun yang lalu, tumbuhan tersebut telah hidup di Indonesia. Pohon jeruk dapat tumbuh secara liar atau ditanam di perkarangan. Buah jeruk adalah jenis buah yang dapat dikembangkan dengan mudah dan baik. Pohon jeruk sering ditemui pada tiap musim karena pohon jeruk adalah pohon yang mudah dan dapat menyesuaikan dengan berbagai iklim. Bisa ditanam di mana saja, mulai dari dataran tinggi ataupun dataran rendah. Buah jeruk merupakan sumber vitamin C. Kandungan vitamin C buah jeruk sebesar 40-70 mg vitamin C per 100 ml, tergantung pada jenisnya. Semakin tua buah jeruk, biasanya semakin berkurang kandungan vitaminnya. Pada daging, kulit, dan sari buah jeruk terdapat vitamin C yang memiliki peran pada penyerapan zat besi non-organik. Yang keempat ada bunga kamboja. Bunga kamboja tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan bermacam-macam, diantaranya Plumeria bilwer. Bunga kamboja ini memiliki mahkota yang bertumpuk, sedangkan cara memperbanyak serta melestarikannya adalah dengan penyetakan. Bunga kamboja jenis ini sering digunakan untuk upacara keagamaan oleh orang Bali. Bunga kamboja bisa sebagai obat luar maupun dalam.
Sebagai obat luar, getah Kamboja dapat digunakan untuk mengobati gigi berlubang. Caranya adalah dengan melumaskan getah Kamboja pada kapas kemudian digunakan untuk menutupi gigi yang berlubang. Namun hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar getah Kamboja tersebut jangan sampai mengenai gigi yang sehat. Sebagai obat dalam, bunga Kamboja dapat digunakan untuk mengobati orang yang terkena penyakit disentri. Terima kasih. Jambu air adalah tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Jambu air sebetulnya berbeda dengan jambu semarang, kerabat dekatnya yang memiliki pohon dan buah hampir serupa. Beberapa kultivarnya bahkan suka membedakan, sehingga keduanya kerap dinamai dengan nama umum jambu air atau jambu saja. Jambu air mudah ditanam dan dibudidaya. Nama-nama lainnya adalah jambu air mawar dari Malaysia, jambu air mint, jambu cari, jambu wet, jambu wir, halampok, jambu er, jambu jene, jambu salo dari Sulsel, jambu welo, puputo welo, lutini wele, popo lolo, aneka bahasa di Seram dan sekitarnya, dan lain-lain. Juga jambu kancing untuk kultivar yang buahnya kecil-kecil. Di negara-negara lain, jambu ini dikenal sebagai macong pupa atau compupa.